Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bisa bikin hidup kalian lebih tenang. Atau mungkin malah bikin ngantuk. Hehehe, tertawa ala AI. Tapi jangan khawatir, ini bukan pelajaran matematika. Ini tentang stoikisme. Filsafat Yunani kuno yang diajarin sama orang-orang jadul biar nggak gampang stres. Bayangkan Epictetus, yaitu seorang filsuf Stoa asal Yunani, lagi ngopi santai sambil bilang, "Santai bro, hidup gak perlu ribet." Nah, kita bakal bahas salah satu konsep terpenting mereka, yaitu kendali. Jadi, Stokisme percaya bahwa di dunia ini cuma ada dua hal, yaitu satu, hal yang bisa kita kendalikan. Dua, hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, contoh dari hal yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita, usaha kita, cara kita berpikir. Yuk, kita jabarin lagi biar lebih sederhana dan bisa langsung merasuk ke otak dan hati sanubari kita. Jadi hal yang bisa kita kendalikan, satu, reaksi kita, yaitu hal yang 100% di bawah kendali kita. Contoh, ketika dikritik pedas, reaksi yang tidak terkendali misalnya saja marah. Enak saja, aku dikritik seperti itu. Padahal aku tidak seperti itu. Atau bisa saja balas mencaci atau menyimpan dendam. Tetapi reaksi stoik ketika dikritik pedas adalah, apa ada kebenaran dalam kritik ini? Jika iya, perbaiki diri. Jika tidak, abaikan. Simpelnya seperti makan sambal, kepedasan atau enak, tergantung dari cara menanggapi. Contoh lain dari reaksi kita adalah ketika macet di jalan. Reaksi yang tidak terkendali mengutuk lalu lintas, klakson terus-menerus. Tetapi reaksi stoik ketika macet di jalan adalah, aku bisa putar lagu favorit atau dengar podcast sambil menunggu. Macet gak bisa diubah, tapi mood bisa diubah kan? Hal yang bisa dikendalikan lainnya, yaitu usaha kita. Usaha kita adalah tindakan yang bergantung pada kita. Contoh, mencari pekerjaan. Hal yang tidak terkendali dalam mencari pekerjaan adalah diterima atau ditolak perusahaan. Usaha stoik ketika mencari pekerjaan adalah kirim CV sebanyak mungkin, tingkatkan skill, latihan wawancara, ya seperti jualan online, yang penting promosi maksimal, sisanya tergantung pembeli. Contoh lain dari usaha kita adalah menjaga kesehatan. Hal yang tidak terkendali ketika menjaga kesehatan adalah genetik atau terkena virus. Tetapi usaha stoik dalam menjaga kesehatan adalah olahraga teratur, makan bergizi, tidur cukup. Memang gak bisa menjamin gak sakit, tapi bisa meminimalkan resikonya. Hal yang bisa dikendalikan lainnya adalah cara kita berpikir. Cara berpikir yaitu persepsi dan interpretasi kita. Contoh, gagal dalam hubungan. Pikiran tidak terkendali ketika gagal dalam hubungan. Misalnya saja, aku gak layak dicintai. Tetapi pikiran stoik dalam gagal dalam berhubungan yaitu, ini sepertinya kesempatan belajar tentang diri sendiri dan apa yang aku butuhkan. Ya seperti kayak ganti HP, gangguan bukan akhir dunia,
Mungkin ada model yang lebih cocok. Contoh lain dalam cara berpikir, yaitu ketika kehilangan uang. Pikiran tidak terkendali dalam kehilangan uang bisa saja mengatakan, hancur hidup gue, uangku hilang. Tetapi pikiran stoik ketika kehilangan uang bisa saja seperti ini. Uang bisa dicari lagi. Yang penting aku sehat dan punya pelajaran untuk lebih hati-hati. Seperti kehilangan dompet. Sial, tapi bisa bikin KTP baru. Jadi analogikan seperti bakso dan kuahnya. Bakso adalah usaha atau reaksi kita. Bisa dipilih, misalnya pedas atau enggak, tambah kecap atau enggak. Kalau kuah ini hal eksternal, sudah ada dari koki, nggak bisa diubah. Jadi fokus aja ke baksonya. Kalimat stoik penenang. Kalau kita nggak bisa stop hujan, tetapi kita masih bisa pilih pakai payung atau menari di bawahnya. Dengan fokus pada reaksi, usaha, dan pikiran, hidup jadi lebih ringan. Seperti bawa tas yang isinya cuma barang penting, bukan batu. Masih ingat kan teman-teman pembahasan di atas? Jadi stoikisme percaya bahwa di dunia ini cuma ada dua hal, yaitu satu, hal yang bisa kita kendalikan. Dua, hal yang gak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa dikendalikan yaitu reaksi kita, usaha kita, cara kita berpikir. Yuk, lanjut kita bahas mengenai hal yang gak bisa dikendalikan. Contohnya, macet di Jakarta, harga ayam goreng naik, atau doi yang tiba-tiba ghosting. Hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, contoh dari macet di Jakarta. Menurut stoikisme, macet adalah contoh sempurna dari hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa jadi frustasi, marah, atau stres karenanya. Tapi itu tidak akan mengubah situasi. Lalu, mengapa macet tidak bisa dikendalikan? Ini ada beberapa sebab, yaitu 1. Volume kendaraan. Dari jutaan motor, mobil, dari angkot, berebut jalan. Lalu kita nggak bisa nih suruh orang lain berhenti nyetir untuk mengurangi volume kendaraan. 2. Kondisi jalan. Misalnya saja jalannya berlubang, proyek pembangunan, banjir. Lalu kita juga nggak bisa loh perbaiki jalan sendiri dalam waktu 5 menit untuk memperbaiki kondisi jalan yang ada. Lalu penyebab macet tidak bisa dikendalikan yang ketiga adalah lampu merah dan arus lalu lintas. Sistem lampu sudah diatur atau kadang gak berfungsi malahan. Lalu kita gak bisa bikin lampu warnanya jadi hijau terus kan? Yang keempat, kecelakaan atau kendaraan mogok. Misalnya saja adanya tabrakan, truk pecah ban, atau mobil tiba-tiba berhenti. Kita gak bisa prediksi atau cegah kejadian orang lain. Tapi di antara semuanya ada reaksi yang bisa dikendalikan. Meski macet di luar kendali, respon kita sepenuhnya adalah milik kita.
Respon kita terhadap macet ini bisa berupa pikiran, emosi, tindakan. Pikiran yang negatif misalnya saja, sialan, Jakarta nggak banget. Tapi pikiran positif, misalnya nih, ini di luar kendali saya. Daripada marah, mending dengerin podcast. Beda banget ya. Nah, lanjut ke emosi negatif. Panik, teriak di dalam mobil, sampai tekanan darah naik. Emosi yang positif, tarik nafas dalam. Inhale, exhale, terima bahwa ini bagian dari hidup di kota besar. Tindakan negatif, ngebut, serobot jalur, malah bikin risiko kecelakaan. Tindakan positif, manfaatkan waktu. Misalnya saja dengerin audiobooks atau musik, telepon keluarga, ya buat sekedar tanya kabar. Lalu bisa saja untuk merencanakan jadwal hari ini ketika macet itu terjadi di pagi hari ya. Jadi analogikan macet sama dengan hujan. Kita nggak bisa hentikan hujan, tetapi kita bisa pakai payung. Nah, ketika hujan pakai payung. Macet juga bisa diantisipasi dengan cara berangkat lebih awal. Lalu ketika hujan, bisa loh kita nikmati rintiknya. Nah, ketika macet, anggap saja ya sebagai waktu me time. Ketika hujan, kita nggak nyalahin awan. Nah, ketika macet, marah nggak akan bikin macet hilang. Kata-kata stoik untuk hadapi macet. Aku tidak bisa mengendalikan kemacetan, tapi aku bisa mengendalikan kesabaranku. Macet adalah ujian kecil untuk melatih ketenangan. Jadi, lain kali terjebak macet, santai aja bos. Tarik nafas dalam, fokus pada apa yang bisa dikontrol, bukan pada hal yang gak bisa diubah. Bayangkan saja, barangkali ketika Epictetus hidup di Jakarta, dia akan mengatakan orang bijak tidak marah pada kemacetan. Dia membawa buku atau kebijaksanaannya. Kalian pernah nggak marah-marah karena hujan pas mau berangkat kerja? Stoikisme bilang, ngapain marah? Emang lu bisa suruh awan minggir? Pembahasan selanjutnya adalah kenapa kita sering stres. Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin mbak yang ada di ujung kanan, atau mungkin masnya yang ada di ujung kiri, atau mungkin mbak yang ada di depan yang agak melayang-layang. Jadi masalahnya kita sering banget loh menghabiskan energi buat hal-hal yang gak bisa kita ubah. Misalnya saja ngecek medsos, terus lihat orang lain kelihatan lebih sukses. Mulai deh kambuh iri dengkinya. Lalu contoh yang lain, misalnya saja kesel karena bos marahin padahal kita udah kerja maksimal. Waduh, pengalaman pribadi saya nih, habis dimarahin rasanya pengen cepat keluar kantor untuk beli cilok panas 1 bungkus penuh untuk bisa langsung dilahap melampiaskan emosi yang ada. Padahal Stoik bilang, fokus aja ke apa yang bisa kamu lakukan. Kalau bos marah, ya tanya ke diri sendiri.
aku udah berusaha maksimal belum? Kalau sudah, ya udah. Sisanya urusan dia. Analoginya seperti ini nih. Kayak kita main Mobile Legend, tapi sibuk ngatain sinyal lemot. Padahal urusan sinyal itu kayak hujan, nggak bisa dikendalikan. Jadi fokus aja ke cara main lu. Nah, gimana caranya melatih diri untuk hidup lebih tenang ala stoik? Coba, trik sederhana berikut ini. 1. Tanya setiap masalah. Ini bisa aku kendalikan atau enggak ya? Kalau nggak bisa dikendalikan, ya lepaskan saja. 2. Negative visualization. Sekali bayangkan hal terburuk biar kita makin bersyukur. Contoh, bayangkan saja HP lu hilang. Ternyata cuma ketinggalan di kamar. Alhamdulillah kan? 3. Journaling. Tulis pikiran kalian sebelum tidur. Misalnya saja kalau gaya Marcus Aurelius, yaitu ya mantan kaisar Romawi ya, tapi pakai bahasa WhatsApp. Bukan WhatsApp. Misalnya saja gini, hari ini aku kesel banget, tapi ya udah, besok move on. Udah ngantuk belum teman-teman? Kalau belum, kita lanjut yuk. Kalau udah, silahkan pause dulu, tidur sebentar. Jadi, inti stoikisme tentang kendali itu sangat sederhana. Hidup ini seperti naik angkot. Ada hal yang bisa kita pilih. Misalnya, duduk di mana atau mau turun di mana. Tapi kita nggak bisa ngontrol sopir ngebut atau penumpang lain yang bawel. Fokus aja ke perjalanan sendiri. Kalau hari ini ada yang bikin kesel, coba tanya. Bisa aku ubah nggak? Nggak bisa. Ya udah, tidur yang nyenyak. Besok pagi bangun dengan pikiran lebih jernih.